Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ernawati dengan NIM 12211276. Di sini saya akan mengerjakan soal tentang Applikom, yaitu tentang Applikom statistik yang regresi sederhana ya teman-teman. Nah, di sini ada analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam modul tersebut ada sebuah variabel dependence tergantung dan variabel independence ya teman-teman. Langsung saja ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Nah, contoh-contoh soalnya. Ya, untuk ini ada latihan 6 yang soal pertama ini ada PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Nah, untuk masa kerja dan gaji di sini sudah tertera ya teman-teman. Untuk masa kerja berapa, 3 hari, 2 hari, atau bahkan 15 hari atau 14 hari. Nah, untuk gaji di sini ada 3 beda-beda ya teman-teman. Nah, untuk masalah yang akan diteliti adalah yang pertama ini apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai. Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, langsung saja kita ke variabel view ya teman-teman. Untuk ke variabel view-nya di sini saya udah memasukkan data variabel new-nya. Di sini ada masa kerja, gaji, dan untuk itu bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Nah, lalu kita ke data view. Untuk ke data view kita sesuaikan dengan yang di soal. Udah saya copy paste ke data view ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Untuk datanya seperti ini. Lalu kita bisa pilih analisis, lalu kita pilih regression dan linear ya teman-teman. Lalu akan muncul tampilan seperti linear regression dan untuk gaji, dan itu dipindahkan ke Nah, untuk option ini kita bisa lihat ya teman-teman. Untuk enter the probability of ini enternya 0,5, remove-nya 0,10 ya teman-teman. Untuk includes contact in nya kita centang. Lalu untuk pilihan yang atau memilih exclude the checklist switch, atau kita pilih yang exclude checklist switch ya teman-teman. Statistik ini di sini ada estimates dan untuk estimate. Nah, lalu untuk yang sudah tercentang kita pilih continue dan oke ya teman-teman.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk modul sum of squares-nya untuk rata-ratanya di sini ada 247.142. Untuk hasil akhirnya totalnya 288,200 ya teman-teman. Untuk depends variabel masa kerjanya. Untuk kredit kontak gajinya di sini sekitar untuk ini convert modul konteks gaji di sini yang B-2,726 ya teman-teman. Nah, untuk masa kerjanya itu sebenarnya 8,70 ya teman-teman. Untuk stand deviance-nya di sini ada 3895, untuk gaji 675,00, untuk deviance-nya di sini 27213.060, N20 dan N20 ya teman-teman. Lalu untuk itu ada person untuk correlation-nya di sini person correlation masa kerja gaji di sini ada 1,00 dan gajinya 0,926. Untuk gajinya di sini 926.1.00. Lalu untuk yang B itu ada notifications-nya, ada model 1 konteks gaji. Untuk yang B min 2.726, untuk gaji 0.017. Untuk stand error-nya 1.148. Lalu untuk beta di sini untuk gaji 0.02 ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang kedua ya teman-teman. Itu ada carilah data tentang tinggi dan berat badan teman sekelas. Apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan? Gunakan SPSS dan tentukan persamaan regresi untuk data di atas. Apakah regresi yang didapat signifikan? Gunakan A sama dengan 0,05 ya teman-teman. Nah, untuk itu datanya sudah saya copy paste menggunakan aplikasi SPSS dan di sini sudah saya taruh ya teman-teman. Untuk data teman kita di sini untuk nama dan berat badan, tinggi badan. Lalu untuk itu kita pilih analisis, lalu kita pilih regressions dan lalu kita pilih linear, dan lalu untuk nama itu kita pindahkan ke deviance ya teman-teman. Nah, lalu untuk berat badan kita pindahkan ke independence. Lalu untuk
TB kita pindahkan ke teman-teman. Untuk TB kita pindahkan ke Defense. Untuk nama kita pindahkan ke Choose Labels. Untuk BP kita ke Independence ya teman-teman. Lalu kita pilih Actions. Lalu ini untuk observasinya di sini masih tetap ya teman-teman. Close concept in which-nya juga masih tetap. Lalu untuk close checks list wins-nya juga tetap. Lalu kita pilih continue. Lalu kita pilih method enter. Lalu kita pilih statistik. Nah untuk untuk estimasinya masih tetap seperti itu. Mode fat descriptive juga masih tetap ya teman-teman. Lalu untuk itu masih tetap. Lalu kita pilih continue dan oke. Nah akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk deskriptif statistik, nah untuk rata-rata tinggi badan dan berat badan. Untuk rata-rata tinggi badan adalah 162,25 ya teman-teman. Lalu untuk dengan statistik standar deviance-nya di sini ada 10,7550 ya teman-teman. Dan untuk berat badan di sini ada 59,00. Untuk itu ada 8,460. Lalu untuk yang rata-rata berat badan yaitu di sini ada 59,00. Lalu dengan standar deviance-nya di sini ada 8,460. Untuk menjawab apakah ada kode korelasi tinggi badan dan berat badan, correlation-nya bisa kita lihat ya teman-teman. Nah untuk dengan koefisien dengan sebesar 0,80 yang kemudian dua variabel tersebut sangat kuat dan correlation-nya positif, maka menentukan hubungan antara berat badan dan tinggi badan secara dan artinya semakin lama berat badan maka akan membuat tinggi badan meningkat. Kemudian terkait dengan kecenderungan antara berat badan dan tinggi badan di masa yang akan datang. Nah untuk apakah mengalami penurunan atau tidak,
kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk nilai A nya yaitu sekitar 1550 ditambah 17 ya teman-teman. 17,784 ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya pribadi minta maaf. Untuk semua teman-teman, untuk selanjutnya jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe.